Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa innal ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ilal imam muallimi rahimakumullah wa dan naf'a wa bihum fid darini amin. Halaman 30 bagian bawah. Al hadisus sabi'u wassalasun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati wassayyiati summa bayyana zalika faman habba bi khamsatin faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amaliha kataballahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati difin ila adafin katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidatan. Hadis yang ke-37 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah bima yarwihi, ya bersabda berfirman, ya yarwi meriwayatkan dari Rabbih Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, qala berfirman. Ini hadis qudsi, ya. Bima yarwihi, Rasulullah yang melihatkan dari Tuhannya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yarwihi min rabbi an rabbihi, ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah di mana redaksinya dari Rasulullah, ya, maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hadis qudsi, ya. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran redaksi dan makna isinya itu dari Allah sepenuhnya, 100% dari Allah. Nabi Muhammad tinggal menyampaikannya, ya paham? Ya, jadi kalau hadis qudsi, ya itu kalimatnya, redaksinya Rasulullah, artinya maknanya itu dari Allah, ya. Tapi kalau Quran itu seluruhnya 30 juz isi dan redaksinya dari Allah. Itu ya, dari Allah. Nah, itu bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dibaca satu huruf, ya dibalas dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru amsalih. La aqulu alif lam min harfun balam harfun bam mim harfun. Siapa membaca satu huruf Al-Quran dibalas satu huruf 10 kebaikan. Ya, kata Rasulullah, tidak aku katakan alif satu huruf, alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf. Kita baca alif lam mim mendapat 30 kebaikan. Kalau hadis qudsi nggak ada penjelasan demikian, gitu ya. Dan kalau Al-Quran harus dipegang, kita mempunyai air wudu. Al-Quran kita mau baca, kita pegang, ya harus punya air wudu. Kalau hadis qudsi ini enggak, ya. Itulah antara lain, ya perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah SAW, ya bersabda fima yarwi, ya bagaimana riwayatkan, ya
dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati wassayyiati summa bayyana zalika. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanati, menetapkan kebaikan-kebaikan, wal sayyiati, dan keburukan-keburukan. Summa bayyana zalika, kemudian dijelaskannya yang demikian itu. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Paman hamma, siapa yang berhasrat, berniat ya, bi hasanatin, melakukan suatu perbuatan kebaikan, falam ya'malha, dan belum melaksanakannya, tidak melaksanakannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tetapkan di sisi Allah kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa amaliha kataballahu indahu asyara hasanatin. Dan in hamma biha, kalau dia berhasrat, berniat ya melakukan suatu perbuatan kebaikan, fa amaliha, dia kerjain ya kebaikan itu, kataballahu indahu asyara hasanatin, maka Allah berikan, Allah tetapkan di sisinya ya, Allah berikan asyara hasanatin, 10 kebaikan, ila sab'ati mi'ati difin, sampai 700 ganjaran, 700 kebaikan. Ila ada afin kasira, bahkan lebih lagi dari 700, lebih banyak lagi ya. Wa in hamma bi sayyi'atin, jika seseorang berhasrat, berniat melakukan suatu keburukan, sayyi'ah, falam ya'malha, dia tidak melakukannya ya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah tetapkan baginya, Allah berikan baginya di sisi Allah kebaikan, satu kebaikan yang sempurna ya. Wa in hamma biha fa amilaha, apabila dia berhasrat ya untuk melakukan suatu keburukan ya, dia berniat ya, kemudian fa amilaha, dia kerjain itu keburukan, kataballahu sayyi'atan wahidah, maka Allah berikan di sisinya, ganjaran sisinya, satu keburukan ya. Nah, di sini dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, katabal hasanati wasayyi'at, Allah menetapkan itu ada keburukan, ada kebaikan ya. Allah menetapkan kebaikan dan keburukan ya bagi manusia ini, di mana ya kebaikan ya dan keburukan itu Allah jelaskan ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan bagaimana siapa yang mengerjakan tidak baik ya akan dapatkan ya ganjaran atau dosa ya, siapa yang mengerjakan kebaikan Allah berikan ganjaran kebaikan ya. Itu jadi Allah jelaskan demikian ya, di mana dikatakan ya summa bayyana zalika, kemudian Allah jelaskan ya bahwasanya Allah sudah tetapkan kebaikan, ada keburukan ya, ada kebaikan, ada keburukan ya. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha ya, siapa yang berhasrat atau berniat ya melakukan suatu perbuatan kebaikan, falam ya'malha, maka dia tidak melaksanakannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, Allah berikan ganjaran itu satu kebaikan yang sempurna ya. Kalau seseorang niat untuk melakukan suatu kebaikan ya, dan dia belum atau tidak melakukannya karena ada halangan ya, atau ada lain-lain
ya tidak melakukannya, maka itu Allah beri ganjaran satu kebaikan. Ya, dia tidak melakukannya, ya itu dia diberikan satu ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah ya dimana maka itu kita ya hendaklah selalu ya berniat untuk melakukan kebaikan. Tapi niat jangan niat doang. Ya, niat sungguh-sungguh ya untuk melakukan ya kebaikan, ya maka Allah berikan itu ya satu, kalau nggak kerjain itu satu kebaikan yang sempurna. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukannya diberikan ya. Jadi kalau dia tidak melakukannya ya itu akan ya mendapatkan satu kebaikan. Kalau nggak melakukan ya niat mau bangun malam, niat ya malam sungguh-sungguh berusaha tidur sore ya, kepulesan ya, sampai pagi. Bukan niat benar-benar itu dapat satu, ya dapat satu. Tapi kalau cuma niat doang, nggak sungguh-sungguh niatnya, ya ntar malam malah begadang, jadi tidur gitu. Nah, enggak ya. Jadi sungguh-sungguh niatnya ya untuk melakukannya. Ya. Itu ya dimana ya itu dikatakan ya akan mendapatkan ya satu kebaikan, kata Allah indahu hasanatan kamilah ya. Faman hamma bihasanatin, siapa niat atau berhasrat untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, dia tidak melakukannya ya, kata Allah indahu hasanatan kamilatan, mendapatkan satu kebaikan. Sudah dapat satu kebaikan jika sudah niat. Maka ya hendaklah kita kalau apa-apa niat, tapi sungguh-sungguh mau melaksanakannya. Ya, nah, jadi kalau entar nggak melaksanakan, ya karena ada dalam segala hal, ya itu maka ya itu sudah mendapatkan satu kebaikan. Ya. Kemudian ya dikatakan ya wa in hamma biha fa amaliha, kataballahu indahu asyara hasanatin ila sab'ati mi'ati difin ila ad'afin katsirah. Kalau dia melakukannya, dia sudah niat terus dia kerjakan, ya maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, ya mendapatkan 10 kebaikan. Niat terus dikerjain, nah itu mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Mana Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa ya melaksanakan membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat ya perbuatannya. Inilah ya luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya inilah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita melakukan suatu perbuatan satu dibalas 10, baru niat aja nggak ngerjain satu, tapi kalau kita ngerjain 10 ya ada 10 ya. Ya itu ya, jadi asyara hasanatin ila sab'ati difin ila ad'afin katsirah, bahkan bukan 10, ila sab'ati difin sampai 700 lipat ya, 700 kebaikan ya, 700 kebaikan ya, bahkan bukan hanya 700, ila ad'afin katsirah, lebih dari 700 kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi kebaikan itu ya adalah dibalas dengan 10, bisa sampai 700 ya, bahkan lebih dari 700 ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita lakukanlah. Nah ini ya bisa mencapai 10, 700 ya, bisa lebih dari
700 itu ya tergantung pada kualitas keyakinan kita ya, daripada kesempurnaan kita, keikhlasan kita ya, ketepatan waktu ya, beramal itu bisa mencapai dari 700 bahkan lebih dari 700 ya. Kalau standarnya 10 dah. Standarnya 10 ya. Semakin ya tinggi kualitas keyakinannya, keislamannya, makin yakinnya kuat ya, itu ya semakin sempurnanya kepermintaannya, pelaksanaannya, keikhlasannya ya, ketepatan waktunya ya, itu ya adalah bisa mencapai ya 700, bisa sampai ya lebih dari 700 ya, itu adalah dengan kehendak Allah SWT. Ini ya adalah pelipatan penggandaan kebaikan ini lebih dari 10 karena ya daripada kualitas keimanan. Maka itu keimanan ini yang harus terus dimantapkan, keimanan, keyakinan kita. Ya, itu. Contohnya, bapak kita bersedekah, ya tiap pagi sedekah, ya yakin betul, ya itu ya akan ya diberikan kelipatan ganda, ya yakin sedekah, ya betul yakin, ya itu bisa naik sampai 700, bisa lebih lagi, ya, ya itu ya. Jadi perumpamaan ya. Ini di mana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 210, "Famasalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasalati habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yuhibbu liman yasha." Nah, ya. Jadi Allah jelaskan, Allah terangkan ya di dalam surat Al-Baqarah 261 ya, di mana orang yang beramal soleh itu ya bisa ya sampai 700 bahkan lebih diberi ganjaran oleh Allah ya. Di Allah firmankan surah Al-Baqarah, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Masalu ya perumpamaan ya nafkah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu benih, satu biji, dari satu biji tumbuh 7 cabang. Oke. Dari 7 cabang, tiap cabang berbuah 100. Jadi 7 cabang ada 700. Jadi 1 jadi 700. Tuh Allah umpamakan begitu. Ya, orang yang umpamakan, orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dikeluarkan ya 10.000, maka bercabanglah itu menjadi 7 cabang dan setiap cabang ada 100, berarti 700 kali lipat dari yang dikeluarkannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipatkan ganti lagi lebih dari 700 itu dengan kehendak Allah SWT, siapa yang dikehendakinya. Ya, ada ya. Jadi gimana amal perbuatan ya, yang satu bisa menjadi 10, 700 bahkan lebih dari 700 itu. Ya, jadi ya daklah kita di mana kelipat gandaan ini adalah karena keimanan, kesempurnaan keikhlasannya ya, ada kesempurnaannya ya, kesempurnaan dalam mengeluarkan infaknya ya, tepat sasarannya ya, keikhlasannya, ikhlas tidak ada karena lain mengeluarkannya ya, ketepatan waktunya memang tepat waktunya ya,
berikan pada anak yatim, tempat waktunya ya, gitu. Dalam beramal gitu ya. Jadi perbuatan itu ya satu bisa dibalas oleh Allah dengan 10 ya, bisa juga sampai kepada 700 dan bahkan lebih dari 700. Nah, dari sinilah kita terus tingkatkan keyakinan kita dalam beribadah, dalam beramal ya, dengan keikhlasan, kesempurnaan, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya. Jadi dengan kita tingkatin amalan kita, iman kita, keyakinan kita, ya, keikhlasan kita, ya, kemudian kita tingkatkan juga ya daripada ketepatan waktu ya dalam beramal, maka ini akan ya menambah ya jumlah ya daripada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ya. Jelas ya. Jadi dengan hadis ini itu karunia Allah sangat luas, dan kita tingkatin keyakinan kita dalam ibadah ini ya, kita tingkatkan keikhlasan kita agar semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga meningkat ya dalam ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma bi sayyi'atin, kalau ya seseorang itu berhasad, berniat melakukan keburukan, ya niat mau melakukan keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, ya, tidak jadi melakukannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah. Ya. Falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah berikan ganjaran kebaikan, satu kebaikan. Orang niat mau melakukan ya keburukan, ya melakukan dosa, nggak jadi, maka dia mendapatkan ganjaran pahala satu kebaikan. Ya, itu ya. Dia melakukan, tidak melakukannya, tidak jadi, ya, maka ya dia itu ya mendapatkan ganjaran yaitu satu kebaikan. Jadi setiap perbuatan keburukan yang dilakukan seorang hamba ditulis tanpa dilipat gandakan, ya, gitu. Jadi kalau dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya. Kalau dia melakukannya, ya kemudian ya wa in hamma sayyatin ya ba'amilah kataballahu sayyatan wahidah. Kalau dia ya berhasad, ya berniat untuk melakukan ya keburukan, ya fa'amilaha, kemudian dikerjakan, kataballahu sayyatan wahidah, dia mendapatkan ya sayyi'ah keburukan, ganjaran keburukan, dapat dosa wahidah, satu. Gitu ya. Ya. Jadi kalau tidak dia melakukan, ya dapat dia pahala satu. Ya. Tapi kalau dia melakukannya, mendapatkan dosa satu. Ya. Ya, itu ya. Jadi wa in hamma bi sayyi'atin fala ya'mal kataballahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Kalau dia melakukannya, ya maka dia mendapatkan dosa satu. Ya, kalau kebaikan dapatkan 1, 10, 700 atau lebih. Itu kebaikan. Ya, kalau dosa ya itu
dia lakukan mendapatkan satu, di mana Allah firmankan dalam Al-Quran, manja bil hasanati falahu asyru amsalihha wa manja bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang bawa atau melakukan perbuatan jahat, maka dia dapat diberikan pembalasan selain yang seimbang dengan kejahatannya, ya, dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ya, jadi manja bil hasanati, siapa yang lakukan suatu kebaikan baginya 10 ganjaran. Wa manja bis sayyiati fala yujza illa mislaha, siapa yang melakukan keburukan tidak ada ganjaran kecuali setimpal. Wa hum la yuzlamun, mereka itu tidak dizalimi. Paham nih? Kalau satu kebaikan 10, ya, kalau kejahatan satu, seimbang dengan perbuatannya, gitu ya. Jelas gitu ya. Jadi keburukan ini ya dilakukan oleh seseorang, ya itu ya mendapatkan ya, ganjarannya adalah yang semisalnya dengan itu. Ya. Tapi kadang-kadang ya keburukan, ya kejahatan, dosa itu bisa menjadi ya besar, menjadi lebih besar, itu ya disebabkan karena pelakunya. Ya, bisa karena pelakunya, atau juga karena tempatnya, atau bisa dengan waktu. Ya, atau bisa dengan waktu. Ya. Jadi mana ya suatu perbuatan bisa menjadi besar dosanya, bisa membesar dosanya karena waktu, karena pelaku, bisa juga karena tempat ya, atau kemuliaan tempatnya itu. Itu ya. Ya seperti ya di masalah waktu, umpama masalah bulan-bulan, ya Allah SWT ya itu firmankan bahwasanya inna isyuhu ya, di sisi Allah SWT isna asyara syahran fi kitabillah, ya, di mana di sisi Allah ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang dihormati, yaitu bulan Muharram, ya, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, ya, ada 4 bulan yang diharami, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu ya kalau orang melakukan di bulan-bulan itu dosanya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Ya, lebih besar dari bulan-bulan lain. Itu bulan yang dihormati. Ya, di sisi Allah ada 12 bulan, 4 bulan yang dihormati yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Karena kemuliaan bulan-bulan tersebut itulah ya Allah muliakan bulan itu. Siapa yang melakukan suatu perbuatan tidak baik, maka akan diberikan juga dosa yang lebih besar daripada bulan lain. Ya, gitu. Tapi ketika bulan kebaikan dilakukan, ya juga lebih banyak kayak itu ya. Jadi bulan atau juga pelakunya, ya ya juga tidak boleh kalau pelakunya umpama seorang guru melakukan kebaikan, nah itu lebih gede daripada bukan seorang guru umpama perbuatan seorang ustaz membuat maksiat itu gedean daripada orang-orang biasa, ya. Jadi keburukan ya itu dikerjakan oleh pelakunya. Seorang yang mulia terhormat yang melakukan keburukan itu dosa lebih besar, ya lebih besar itu ya. Atau daripada tempatnya, ya dilihat dari tempatnya, umpama di tanah haram, ya di Madinah itu melakukan perbuatan keburukan di tanah haram lebih besar ya daripada melakukan perbuatan keburukan di luar tanah haram. Gitu ya. Begitu juga kebaikan di tanah haram lebih banyak daripada di luar. Sholat 1000 kali dibandingkan dengan di tanah-tanah halal. Ya, di Masjidil Haram sholat itu juga 1000 kali dibandingkan dengan sholat di luar tanah haram sama kita di sini. Dan melakukan perbuatan dosa pun
di sana dosanya lebih besar daripada dia melakukan ya dosa di luar tanah haram. Itu ya. Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ya, al-hajju asyurum ma'lumat faman hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, al-hajju asyurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan tertentu. Ya, maka jangan lakukan waktu mengerjakan haji ya fusuqa wala jidala, jangan berbuat fasik, berbuat enggak baik, jangan berkelahi, jangan berfitnah ya di tanah haram, karena dosanya itu lebih besar daripada dosa di tanah halal itu ya. Ya itu ya, jadi ya, keburukan itu juga bisa di tempat ya, bisa juga tempat gitu ya. Jadi tempat itu juga mempengaruhi besar kecilnya dosa. Nah, gitu ya. Kalau tadi waktunya, bulannya ya, juga itu. Nah, pelakunya juga, orangnya juga ya beda, orang yang berilmu dengan yang enggak berilmu ya. Orang yang berilmu ya, orang yang terhormat melakukan dosa itu lebih besar dari orang yang di bawah itu ya. Itu bisa lebih besar itu ya. Ini Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab ya, dalam artinya ya, diingatkan, hai istri-istri Rasul, siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka 2 kali ya. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah, kepada Allah dan Rasulnya, dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya akan memberikan kepadanya pahala 2 kali lipat dari kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Nah, ya. Jadi istri Rasul ya, kalau melakukan perbuatan yang tidak baik, dosanya 2 kali lipat. Nah, artinya ya, kalau umpama ya, orang yang berilmu ya, ustaz ngerjain maksiat, itu 2 kali lipat dosanya ya, daripada orang biasa. Nah, itu ya, daripada ya, lakunya ya. Ya. 10 menit lagi. Ya, itu ya. Gitu ya. Jadi ya, kalau kita ya yang punya orang yang terhormat, bukan ustaz doang. Iya. Orang-orang yang punya jabatan dah, itu yang dihormati. Sama kita ya. Udah Pak RT ke Pak RW ke yang dihormati gitu ya. Pak RT umpama ya ngikut mabuk, wah dosanya gedean. Ya, harusnya dia berantas ya, itu ya, jadi lebih banyak gitu ya. Nah, itu ya, inilah ya. Jadi ya, dimana kita dalam berniat ya melakukan keinginan ya, kalau maksudnya itu terlaksanakan ya, kebaikan akan berganjaran 10 sampai dengan 700 bahkan lebih ya. Itu kalau suatu keburukan niat kemudian dilakukannya, itu hanya 1 ganjarannya ya. Dan niat itu ya, dimana keinginannya itu ya adalah dia lakukan memang berdasarkan tekad ya, tekadnya ya, ada rencananya, bukan hanya sekedar dalam pikiran doang. Niat ntar mau bangun malam cuman begitu doang, enggak. Ya, tapi niatnya sungguh-sungguh memang udah direncanain siap. Ya, itu betul udah disiapkan, direncanain ya. Nah, kalau kalau ada halangan ya, dia mendapatkan 1 kalau enggak jadi. Gitu ya. Jadi niat itu ya, di mana ya, perbuatan ya yang baik itu dengan sungguh-sungguh. Begitu juga perbuatan niat yang tidak baik ya, dia kemudian tidak jadi melakukannya ya, maka dia mendapatkan pahala ya yang sempurna
Dan niatnya ini tidak melakukannya karena Allah. Ya, mau mencuri nggak jadi. Ya, karena Allah, sadar karena Allah. Ya, tapi mau mencuri nggak jadi karena ketahuan, enggak dapat. Ya, nggak jadinya mengerjakannya bukan karena Allah. Ya, jadi tidak mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya mendapatkan ya ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kalau dia nggak mengerjakannya, maka ya dia mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau perbuatan kejahatan, keburukan, dosa, ya, dan niat melakukannya, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah, dia tidak jadi melakukannya, membatalkannya karena Allah, karena takut kepada Allah, maka dia mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau gagalinnya karena orang, enggak. Ya, karena orang, karena takut, ya itu enggak mendapatkan pahala. Ya, itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini ada satu kisah dulu ya, di zaman dahulu kala ada orang ke hutan, 3 orang ke hutan ya. Begitu dia ke hutan, kemudian dia kemalaman ya, atau ada hujan, dia masuk ke gua ya. Kemudian ya begitu dia masuk dalam gua, maka runtuh, batu besar jatuh nutup pintu gua. Ya, nutup pintu gua, dia nggak bisa keluar. Ya, nggak bisa keluar akhirnya dia bertawasul dengan kebaikan perbuatannya. Apa tawasul? Ya, antara lain ya, sehingga pintu ini bisa terbuka daripada perbuatan seorang anak muda, di mana dia bertawasul, dikatakan, ya Allah, aku pernah ya akan melakukan suatu perbuatan maksiat di mana aku mencintai seorang wanita, yaitu anak bibiku sendiri, anak ya bibinya, misanannya ya. Tetapi dia itu tidak mau. Tapi suatu saat musim paceklik ya, pemuda ini memang orang kaya, orang banyak meminta sama dia, minta bantuan, dan juga termasuk perempuan anak bibinya ini juga mau minta bantuan sama ya, saudaranya itu. Nah, maka laki-laki itu mengatakan dia mau membantunya asalkan dia mau tidur dengannya. Nah, karena terdesak ya ekonomi, ya akhirnya mau setuju. Ya, begitu sudah setuju, mereka sudah berada dalam kamar, pintunya sudah dikunci, begitu akan melakukan, wanita itu berkata, bertakwalah kepada Allah. Begitu mendengar kata-kata takwa kepada Allah, maka dia kemudian tidak jadi melakukannya. Dia bertobat karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari perbuatan inilah ya pintu itu ya, pintu gua itu yang tertutup oleh batu bisa terbuka dan dia bisa keluar. Ya, ada 3 orang yang melakukan macam-macam amal soleh. Nah, dari sini bahwasanya amal ya perbuatan tidak baik itu kalau tidak ya dilakukan karena Allah, itu menjadikan amal soleh. Ya, itu ya. Jadi sekali lagi di sini betapa luasnya ya karunia dari Allah SWT. Ya, saya kira sudah cukup. Ya, mudah-mudahan ya semua apa yang kita dengar ini
menjadikan kita untuk meningkatkan terus iman takwa kita, ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terus ikhlas dalam beramal, ya dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zukna minal uquli awfaraha wa min azhani adfaha wa min akhlaqi atyabaha wa min azgani azharaha wa min afiyati akmalaha wa min dunya khairaha wa min akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.